Kenalin, namaku Inaya Zakia. Sekarang ini aku kuliah di Sastra Jepang UGM angkatan 2017. Ini tuh vlog pertama aku loh. Jadi karena ada tugas, mata kuliah namanya project work, dan emang diminta buat bikin vlog gitu. Jadi ya inilah aku bikin vlog kayak gini. Dan di vlog pertama aku kali ini aku bakal bahas pengalaman belajar bahasa Jepang di SMA. Jadi kita mulai aja ya. Tada! Pengalaman belajar bahasa Jepang di SMA 2 Jogja. Kenapa di sini? Ya karena aku lulusan situ, lulusan SMA 2 Jogja tahun 2017. Jadi aku angkatan 2017 juga ya. Nah waktu itu di angkatanku itu ada 9 kelas. Kelas IPA sama kelas IPS. Kelas IPA-nya ada 8, kelas IPS-nya ada 1, the one and only, dan aku IPS. Nah, di angkatanku tuh emang agak aneh gitu sih. Kita kan ada mata pelajaran peminatan tuh yang bisa milih-milih gitu lah pokoknya. Tapi di angkatanku tuh gak bisa milih. Jadi kalau IPA udah pasti dapet peminatannya ekonomi. Nah, yang IPS tuh udah pasti dapat yang bahasa Jepang sama bahasa Inggris peminatan. Cuma anehnya lagi tuh di angkatan bawahku, angkatan 2018 itu tuh mereka bisa milih gitu loh, yang anak IPA bisa milih ekonomi atau bahasa Jepang. Cuma yang IPS ya tetap aja sih bahasa Inggris sama ini bahasa Jepang sama ekonomi juga. Yang bahasa Inggris peminatan tuh kayak apa ya, fokus ke bacaan-bacaan gitu. Jadi mirip-mirip sastra Inggris. I don't know. Aku dapet bahasa Jepang itu 3 tahun, bener-bener full 3 tahun dari kelas 10 sampai kelas 12. Terus oh iya lucu lagi ya, kalau tak ingat-ingat dulu angkatan 2016 tuh mereka malah nggak ada bahasa Jepangnya. Yang angkatan 2015 itu tuh ada bahasa Jepangnya. Aku ingat mereka dulu dibikin kayak kelompok gitu, terus suruh bikin kaiwa gitu di kantin. Ya itulah pokoknya. Terus kita bahas lagi ya, lanjut ya. Taram, gurunya jadi di SMA 2 itu gurunya cuma satu sih yang bisa bahasa Jepang dan emang mengampu pelajaran bahasa Jepang, itu namanya Fitra Sensei. Nah, beliau ini mulai ngajar aku dari kelas 10 semester 2 sampai aku lulus. Kenapa dari kelas 10 semester 2? Karena di semester 1 awal itu aku dapet bahasa Jepangnya malah sama Pipit Sensei. Dan Pipit Sensei ini aslinya adalah guru SMA 4. Cuma ya aku dapetnya cuma dapet 1 semester doang. Habis itu lanjut sama Pita Sensei. Selain itu di SMA 2 ya gak ada lagi sih yang bisa bahasa Jepang. Paling apa ya, kepala sekolah yang dulu menjabat di angkatan waktu aku gitu, waktu zamanku gitu kan, itu namanya Pak Kusworo. Beliau emang pernah tinggal di Jepang gitu kan setahun, jadi kadang bapaknya nimbrung-nimbrung gitu pakai bahasa Jepang sama murid-murid peminatan bahasa Jepang ya. Well gitulah ya. Lanjut, bingung aku mau bahas apa sebenarnya. Belajarnya gimana? Belajarnya ya seperti pelajaran pada umumnya, dikasih tugas, dikerjain, dicek, terus dinilai gitu ya. Terus materinya overall sih secara materi emang fokus sama materi N5 ya. Terus materi N5 nya itu juga nggak semuanya gitu sih, kayak yang diambil yang gampang-gampang doang. Ya yang basic-basic gitu sih. Terus waktu awal-awal juga ya jelas diajarin huruf katakan hiragana, terus perkenalan, ungkapan umum. Terus kalau buat secara apa full, kalau soal-soal gitu ya nggak terus full pakai hiragana katakana gitu juga enggak juga sih. Ada yang campur-campur romaji juga, kadang campur-campur bahasa Indonesia juga. Terus saya ingatku dulu waktu aku SMA tuh nggak ada buku panduan gitu untuk pelajaran bahasa Jepang, jadi emang semuanya materinya full dari senseinya gitu sih. Lanjut ya. Nah, selain belajar ngapain aja? Jadi di SMA 2 itu ada semacam klub pecinta budaya populer Jepang.
Aku kira di SMA sekarang emang ngehits gitu sih, yang ada klub-klub kayak gitu. Itu emang yang klubnya tuh cuma bahas anime-anime, manga-manga, terus game-game populer gitu kan. Cuma karena ya itu tadi yang aku bilang, ada kelas yang dapat bahasa Jepang, ada yang enggak, jadinya kan ada kesenjangan tuh. Dan yang gabung di klubnya ini, klubnya namanya Toberu BTW. Nah, yang gabung itu tuh kan nggak cuma anak-anak yang dapat bahasa Jepang tuh di kelas, jadi ada yang nggak dapet juga. Nah, kadang-kadang tuh mereka ngadain kayak kelas belajar bareng bahasa Jepang gitu. Nah, kadang yang ngajar Fitra Sensei, kadang dari luar, tapi lebih sering dari luar sih, karena ya Fitra Sensei sibuk. Dan kalau yang pas dari luar itu aku lupa aku biayanya dari mana. Terus selain Toberu, ada yang namanya Nihongo Partner kan. Nah, Nihongo Partnernya tuh dulu aku dapet sama Nanami-san. Nanami-san ini juga datang ke Stella Jus 1, Stella Jus 1. Itu Nanami-sannya ngapain aja ya, ke kelas, terus nemenin Fitra Sensei ngajar, terus bantuin ngajar, jadi kayak asisten gurunya gitu lah pokoknya. Terus kadang-kadang bikin sushi juga, terus diajarin bikin shodo, terus apa ya, kalau habis kelas bisa ditanya-tanyain gitu sih orangnya. Asik sih. Apa ya, terus lanjut lagi, mungkin ini kali ya yang orang banyak agak penasaran. Nah, di SMA 2 bisa ke Jepang po. Ke Jepang bisa, soalnya emang ada exchange ya, emang udah ada kerjasama sama Waseda University High School. Nah, jadi itu ceritanya, kalian tahu UI kan ya? Di UI itu kan dia swasta nih. UI itu punya SMA, namanya SMA UI. Nah, di Jepang tuh ada yang kayak gitu juga gitu loh, dan itu tuh Waseda University. Nah, Waseda University ini kan swasta, ya dia bikin kayak SMA juga gitu, jadi ya ada SMA-nya. Nah, terus untuk exchange-nya ini belas nggak ada kaitannya sama bahasa Jepang, jadi sama sekali nggak ada kaitannya sama bahasa Jepang. Terus programnya ini kan namanya WISEC, Waseda Symposium on Waseda International Symposium on Education and Culture, dan programnya ini full in English, yang diundang dari beberapa negara gitu, tapi juga ya cuma sekolah-sekolah yang udah ada kerjasamanya gitu sih sama Wasedanya. Itu ada dari Jepang, Korea, Taiwan, Indonesia, Thailand, sama Cina. Nah, dari Indonesia itu perwakilannya dari SMA 2. Terus biasanya nanti kayak dibikin apa sih, kayak acaranya tuh kayak presentasi gitu sih, namanya simposium ya. Terus nanti kalau ada yang best presentation kayak gitu-gitu sih. Cuma aku sebenarnya untuk detailnya kurang tahu, karena jujur aja aku dulu pernah ikut seleksinya ya. Ini tuh ada seleksinya, itu tuh nggak lolos akunya, jadi aku ikut, jadi aku kurang tahu detailnya. Oke. Acaranya itu di Jepang kurang lebih 2 minggu, dan itu acara 2 tahun sekali apa ya kalau nggak salah. Aku juga kurang tahu detailnya, dia itu acaranya full funded atau bayar sendiri. Terus biasanya ada kayak program lanjutannya gitu, jadi nggak cuma yang dari Indonesia ke Jepang gitu, tapi juga ada yang dari Jepangnya tuh ke Indonesia. Terus mereka kayak apa sih, riset gitu sih ya, yang dari Jepang ke Indonesia ya pasti kayak SMA 2, terus mereka kayak muter-muter gitu di SMA 2, katanya sih ngumpulin data gitu. Terus selain di SMA 2 mereka ke kayak tempat-tempat wisata gitu juga sih. Terus program lanjutannya itu apa ya, aku program lanjutannya nggak terlalu ngerti juga, karena emang itu programnya Wasedanya kan, jadi yang kurang tahu detailnya. Mereka kayak bikin free paper project gitu. Aku ingat banget aku kenalan sama anak Wasedanya itu, soalnya gara-gara mereka juga selain muter-muter, mereka juga ikut sit in class gitu sih, jadi ya kenal. Kayaknya itu aja sih kalau pengalaman belajar bahasa Jepang di SMA buat aku gitu loh, karena emang ya gitu-gitu aja. Yes, sekian
Makasih udah nonton vlog pertama aku. See you later.